maestro. Mungkin adik-adik semua atau yang belum paham tentang maestro. Maestro itu adalah ya ahli di bidangnya. Setidaknya 2 generasi dia sudah tahu dinamika kebudayaan itu. Ya, sekarang aku Pak Mina sudah 80 tahun, sudah lebih 50 tahun ya aku ya berkarya. Jadi maestro itu ahli di bidangnya. Tadi kata Lalu Sultan, ditanya ini cepat dia tahu. Jadi kayak harus berjalan ya. Ya. Segala sesuatunya gampang diberikannya. Ya. Tapi tahun 2007 pemerintah Indonesia mencoba membuat program penghargaan terhadap maestro. Waktu itu menterinya masih Yen Wacik, ya 2007 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan penghargaan tentang pada maestro. Program itu bagaimana seorang maestro itu bisa dihargai. Ya intinya itu, ya ahli di bidangnya itu dihargai. Dibuatlah syarat-syaratnya ya. Maestro standar pemerintah itu dia sudah lama berkarya, setidaknya 2 generasi itu, ya. Kemudian secara ekonomi dia tidak punya penghasilan menetap, ya, tidak punya penghasilan menetap. Kemudian dia memberikan pengetahuan pengalamannya kepada generasi baru. Ya, salah satu yang menilai bagaimana dia bisa bertahan dengan semua itu. Tapi dia gembira seperti Sabta Siri, gembira dan santai. Ya bukan? Ya. Itu maestro. Gak bisa diingkari lagi. Ketika saya lihat opung ini beberapa tahun yang lalu, tanpa saya tahu, oh itu maestro itu. Dari secara fisik saya sudah tahu ini maestro. Masih dengan anak-anak muda, Sankarayantara ke Samosir. Dan saya dekati. Ya, kebetulan saya tahun 2007 dipercaya memverifikasi seorang maestro dari Aceh, ya, oke? Namanya Syekh Lagunta. Itu maestro tari Seudadi. Seperti Sabsab Seri itu tadi, gaya Seudadi itu ya. Ya, sebagian dari Sabsab Seri itu, ya, Seudadi. Oke. Kemudian ada 2 juga pemain lama Prabata, Julkaidah Harahap dan Alister Nenggolan. Saya coba ajukan itu ke pemerintah pusat agar bisa dihargai lah, intinya dihargai. Kita buat surat, jaringan kita di Jakarta kita hubungi. Ini 2 loh maestro. Kemudian yang di Aceh itu, jadi ada sekitar 100 waktu itu tiba-tiba muncul maestro di Indonesia, ada 100-an. Tapi akhirnya yang diterima hanya 27. 2 dari Prabata, ya 1 itu 2 dari Aceh juga. Tapi saya disuruh memverifikasi yang dari Aceh. Jadi saya akan bicara dulu yang dari Aceh, Syekh Lagunta. Ya. Jadi saya pergi ke Aceh melihat cara hidup maestro itu. Saya tinggal di rumah maestro itu, ya. Saya amati selain saya wawancarai, ya. Kadang saya dibonceng jalan. Waktu itu gerakan Aceh Merdeka masih ramai, tapi saya harus tembus. Dan tempatnya itu, ya, Idirayut namanya, itu basis gang. Jadi saya masuk ke situ, tapi kamu aman. Kamu usah takut sama gram gede. Jadi saya catat semua, saya catat bagaimana hidupnya, bagaimana pergelutannya secara ekonomi. Tapi tetap, Pak Thompson, ya saya sudah lama melakukan ini dan ya secara ekonomi saya hidup seperti biasa, seperti ini. Pokoknya keluhan-keluhan seperti itu kita dengar. Pulang dari sana saya. Oke. Pulang dari sana, saya buat catatan panjang itu dimuat di buku tentang maestro tahun 2007. Ya, nanti dan muncul buku itulah menjadi rujukan saya melihat bagaimana maestro dihargai di Indonesia dan dalam perkembangannya bagaimana maestro itu juga
betul-betul dipahami, ya, betul-betul dipahami oleh pemerintah, ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada, pulang saya dari sana, saya dikasih rencong, ya, kasih rencong. Pak Thompson, ini yang diberikan, ini yang bisa kami berikan, dan saya juga mewakili masyarakat Aceh. Wah, kalau dikasih rencong maksudnya ini apa gitu kan? Apa? Ya kalau dari sisi budaya bisa ditafsir. Ini mengancam harus masuk maestro atau enggak gitu? Atau gimana gitu? Tapi rencong itu masih saya simpan dan saya coba tadi abadikan tadi pagi itu. Ya, saya Lamenta itu sudah meninggal tahun 2015. Oke, dia diterima menjadi maestro, lalu dia layak menerima hibah, ya. Uang waktu itu masih sekitar 7 juta per tahun, tapi dinaikkan sampai 20 juta per tahun. Inilah modalnya untuk hidup, untuk memberikan pengetahuannya lagi kepada generasi baru. Jadi sanggar yang mendampingi dia tidak perlu sibuk lagi atau pusing bagaimana ini dikasih honor kepada maestro ini. Ya, begitu. Ya. Jadi pemerintah sudah membantu secara tidak langsung agar maestro itu lancar memberikan pengetahuannya, pengalamannya kepada generasi baru. Ya, oke. Kasus kemudian ada 2 maestro prabata. Kita sampaikan seperti itu peraturannya. Kita buat MOU dengan itu, plot, ya. Udah diterima nih, dan uangnya udah jelas nih, ya kan? Mereka ya biasanya ada juga seniman tradisi kalau sudah terima uang dia jadi bingung, ya, jadi bingung gitu kan? Akhirnya kita jelaskan secara manajemen. Kamu terima uang begini, judul kaidah, minister, kamu simpan sekian persen, ya, untuk keluargamu biar kamu bisa mendirikan rumah, dan memang akhirnya mereka bisa mendirikan rumah dari dana maestro itu. Kemudian ongkos-ongkosmu kalau datang dari 3 Dolo ke Siantar, dari Dolo Sanggul ke sini, kamu atur. Nanti kalau ada produksi atau program kita yang ada budgetnya, nanti akan kita tambahin. Tapi kalau kamu absen dan kamu tidak memberikan pengetahuanmu kepada generasi baru, kita akan surati lagi ke kementerian biar itu ditunda lagi hibahnya. Iya, kita bilang begitu, ya, secara ekonomi. Akhirnya mereka laksanakan itu, ya. Mudah-mudahan Opung Ramina, ya, ini berhasil. Kemarin Sultan bertanya, ini Opung Ramina maestro atau pelestari? Enggak maestro, ajukan cepat itu, ya. Ini fasilitasi bidang kebudayaan sejak Undang-Undang nomor 5 tahun 2007 ditetapkan Presiden Jokowi. Dana kebudayaan itu sudah banyak, 7 triliun dana abadinya. Bayangkan Pak Sermi di 7 triliun dana abadi kebudayaan, bunganya udah berapa? Jadi bunganya itu dibagi-bagi, semua sanggar, ya, bisa mengajukan ke pemerintah pusat bagaimana biar bisa mendapatkan uang kebudayaan itu. Nggak usah berharap sama pemerintah daerah dulu sebentar, karena mungkin harus dibenahi, ya, dana kebudayaannya. Oke, ini kita tekankan, Opung Ramina harus kita perjuangkan, ya. Jadi maestro harus kita perjuangkan. Nanti saya cek dulu apanya Lari Sultan, pengajuannya apa, nanti akan saya provokasi. Mudah-mudahan kita provokasi juga, ya. Karena apa? Karena kalau sudah diumumkan nanti bahwa Opung Ramina lolos, akan turun verifikator, tim verifikasinya, ya, akan diwawancarai lagi, dilihat lagi hidupnya. Kalau Opung Ramina ada pensiunannya, kemungkinan besar Opung bisa ditunda kalau ada uang pensiunnya. Iya. Ya, ada beberapa maestro yang begitu, nggak jadi. Ya, bisa masuk juga ada beberapa. Oh, ada uang pensiunnya dulu pendidik kebudayaan, nggak jadi. Nah, memang itulah spesialisasi maestro itu. Ya, tidak seperti BLT dia. Nah, betul-betul gitu. Ya, tidak seperti BLT, dia sudah dapat masih kucing-kucingan biara. Ini maestro betul-betul objektif, ya. Oke, kira-kira itu mudah-mudahan kita doakan. Julkaidah Harahap itu sudah maestro dari Kabupaten Simalungun. Ya, saya tidak bisa membedakan Simalungun dari Kabupaten Simalungun, tapi ini harus terjadi dari manapun dia, dari Sumatera Utara.
kita harus coba terus ya. Dari Tanah Karo pernah saya urusi, tapi karena pernah dia masalah sosial dia ditunda juga ya. Saya tanya jurinya, kenapa itu yang dari Tanah Karo ditunda? Iya, karena dia melakukan masalah sosial. Ini udah ngerti kan maksudnya kan? Maestro itu juga pure berkarya ya. Jadi saya tidak ragu dengan hukum ya. Tidak ragu saya dengan hukum. Oke, sudah belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu istilahnya kita sudah ngerti ya maksudnya maestro itu. Jadi mudah-mudahan ini dalam proses opung bagaimana dihargainya oleh negara. Mudah-mudahan nanti diumumkan lolos, baru ada verifikatornya. Nanti verifikator itu menentukan kapan itu penyerahan penghargaan itu di Jakarta, dan nanti waktu penghargaan itu akan ada pendampingnya, dan di situ sudah diserahkan dengan rencana sekian berat emas juga, ada emas ya, ada uang sekitar 50 awalnya, nanti per tahunnya 22 juta ya, kira-kira begitulah nanti setiap ada kegiatan terkait maestro itu akan cepat ditangani ya. Oke, dalam perkembangannya penghargaan itu juga bukan hanya kepada maestro seni tradisi, ada juga kepada kategori lain seperti saya, penerima penghargaan pelestari ya. Sejak 2002 saya terlibat menggadang Prabata ya, akhirnya saya juga dihargai ya, saya terima, tapi dananya nggak per tahun dia. Kalau ada kegiatan gampang dihargai ya, udah tahu, udah ada database di Jakarta ya. Kalau ada, misalnya kemarin ada sebuah sanggar mengajukan kegiatan pendokumentasian karya saya, ini cepat lalu oke kan gitu ya. Akhirnya sanggar itu bekerja ya, nggak harus maestro dan penerima penghargaan itu bekerja sehingga dana pembelian itu diturunkan. Saya kira itu dalam rapat buku ini juga saya sudah mencoba membuat catatan kecil bagaimana pengamatan saya tentang Opung Ramina. Mudah-mudahan itu juga memperkaya nantian ya, Hina ya. Mudah-mudahan itu memperkaya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Di sini juga Kiai Sultan menyinggung bahwa ada Daniel Jabusion yang terlibat dalam kegiatan ini. Jangan sampai lepas lah, jangan kendor lah kita. Ya. Gas terus. Harus kita selesaikan lah ini ya. Gas terus. Ya. Dari Sumatera Utara hitungannya masih, kalau nggak salah masih 6 maestro yang lolos dari 2007. Masih 6, ada dari Bali 2. Tak boleh lah, nak balik. Sertifikasi pun mana bikin? Ya kan jadinya mereka nggak mau melestarikan. Jadi kita memang berkolaborasi, berjejaring. Ya saya bilang, saya punya pikiran, ya khususnya di Siantar kita buat arisan wacana lah. Ya, saya nggak usah dibayar sebagai pembicara misalnya. Tapi kalau saya minta, kamu nggak usah saya bayar juga untuk menyelesaikan ini. Tidak harus pakai budget semuanya ini. Ya, banyak kegiatan kebudayaan itu non budget. Kalau memang berjejaring dan berkolaborasi, saya kira begitu ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan terima kasih kepada Musi. Saya juga senang bisa memberikan penjelasan kecil di sini. Terima kasih dia Pak.